Shalom, ibu, bapak, saudari, saudara yang dikasihi Tuhan. Tak terasa mengikuti jalannya waktu. Beberapa orang hatinya masih pilu, kecewa, menangis, menolak dan terseduh. Pantaskah mohon pengampunan darimu? Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu sangat maha pengampun. Tetapi saya juga gak mau keterlaluan. Ketika saya merenungkan dari ayat di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Lukas 7 ayat 23, dia berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ketika saya merenungkan ini, kalau saya kecewa, itu sudah tidak berbahagia, kata Yesus. Apalagi kalau saya menolak Dia. Begitu serasa pedih hati saya ketika merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu sangat peduli, membimbing, mengarahkan saya. Saya renungkan untuk diri saya. Jangan sampai saya menjadi kecewa. Karena apa? Karena sedikit masalah saja sudah marah-marah, sudah emosi, sudah menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin saya sampai mengatakan Tuhan tidak adil. Bahkan mungkin saya sampai mengajak-ngajak orang untuk meninggalkan Dia, menolak Dia. Saya mengalami karena saya juga bisa dibilang seringkali diutus untuk melayani, maupun ke paroki apa gitu, saya harus mau gitu ya, nggak menolak. Nah, ada seseorang yang mengatakan, kamu jangan terlalu baik, jangan selalu melayani. Sekali-kali jadilah orang jahat. Karena orang jahat banyak yang hidupnya enak, kata dia. Saya juga merasa kaget juga ya dengan kata-kata itu. Tapi ketika saya merenungkan apa yang Yesus katakan tadi, apapun yang saya alami, saya tidak berusaha untuk kecewa, karena saya ingin bahagia bersama Dia. Dan saya tidak akan pernah menolak Dia. Tapi ternyata kekecewaan atau penolakan terhadap Yesus, Tuhan, itu bisa terjadi pada siapa saja. Pada siapa saja. Baik yang berjubah, baik yang orang katanya rohaninya sudah kuat, baik yang orang katanya tiap hari atau tiap saat sering bergaul dengan Dia. Contohnya misalnya ya, mohon maaf, jangan tersinggung, karena ini terjadi. Misalnya prodiakon, sering kan diutus kemana-mana bawa hosti, merasa hidupnya sudah bersatu dengan Tuhan. Yang dibawakan hosti, tubuh Kristus. Tetapi ketika
ketika dia mengalami suatu masalah atau sakit penyakit, dia begitu kecewa, dia begitu marah, dan dia benar-benar menolak. Kejadiannya kira-kira tahun 2000-an. Saya sudah tinggal di BSD, mendengar salah satu prodiakon, saya nggak usah sebut namanya, saya nggak usah sebut daerahnya di mana, ya. Kalau nggak salah saya berempat datang ke rumah dia, jadi berlima dengan istrinya yang ada di rumah. Nah, kami ceritanya mau datang karena prodiakon itu sakit, ya. Jadi gantian lah, prodiakon kan begitu sibuk melayani umat, ya. Jadi dengar dia sakit, ya kami juga pengen mendoakan gitu. Datanglah ke rumahnya, istrinya baik, menyambut dengan baik, ya. Kemudian mempersilahkan kami duduk dulu di ruang tamu, ngobrol-ngobrol mengenai penyakitnya. Lalu diajaklah kami berempat masuk ke kamarnya Bapak Prodiakon ini. Ternyata Bapak Prodiakon ini memang sakit yang mungkin bagi dia terlalu berat, ya, karena duduk di kursi roda. Ketika kami datang, ya mohon maaf, wajahnya tuh seperti saya dulu sebelum kenal Yesus, ya. Sebelum kenal secara pribadi, wajah saya tuh kayak kuburan. Ya itulah, ya, menyeramkan. Matanya mendelik, melihat dari atas ke bawah, begitu curiganya kepada kami yang datang. Lalu dia tanya, "Mau apa kalian?" "Pak, bagaimana keadaannya? Kalian kan lihat keadaan saya seperti ini." Marah itu. Lalu, "Iya Pak, kami datang pengen berdoa bersama Bapak biar boleh mengalami kedamaian." "Mana bisa damai?" jawabnya. "Mana bisa damai? Yesus aja nggak adil," dia bilang begitu. "Yesus nggak adil. Berapa lama saya bersama dia, bawa tubuh Kristus kemana-mana untuk melayani umatnya. Tapi kenyataannya, sekarang saya begini, duduk di kursi roda. Apakah dia datang? Apakah dia menyembuhkan saya?" Wah, marah. Lalu kami bilang, "Pak, memang kesembuhan hanya dari Tuhan, ya, walaupun kita juga berusaha untuk mencari jalan keluar lewat medis, ya. Tapi kita juga harus tetap percaya bahwa dia itu mengasihi Bapak. Enggak, kalau dia mengasihi saya nggak akan sakit." Dia bilang begitu. "Sudah, pulang aja semuanya. Nggak ada doa-doa." Kami berdiam, saling berpandangan, lalu ya udah kita pulang. Ya udah, permisi ya Pak, ya, semoga Tuhan memberkati. Nggak ada berkat, jawabnya. Udah, kami mau pulang. Sang istri menahan kami. "Duduk dulu Bu, apakah nggak bisa kita berdoa di sini saja? Nggak usah di kamarnya." "Oh iya, nggak apa-apa. Tuhan kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, apalagi itu masih dalam satu rumah, ya kan?" Akhirnya kami berdoa, dan sebelum berdoa kami, ya, suaranya pelan sekali, ya, menyanyikan satu lagu. Kemudian ada yang bisa berbahasa roh karena kami tidak tahu berdoa seperti apa lagi, hanya berserah kepada Tuhan. Roh kami dengan roh Tuhan bersatu, ya. Entah doanya seperti apa. Kami semua memejamkan mata, membayangkan si Bapak itu, ya, supaya dijamah Tuhan dengan berbahasa roh. Setelah selesai berdoa kemuliaan, kemudian kami membuka mata. Ternyata karena begitu kasihnya Tuhan, begitu maha rahimnya Tuhan, dia tarik tuh Bapak keluar dari kamar dengan kursi rodanya, dan dia ada di situ.
di ruang tamu bersama dengan kami. Kami nggak tahu, ya, semuanya matanya terpejam. Ketika kami membuka mata dan membuat tanda salib, Bapak itu pun bikin tanda salib. Kami nggak berani tanya, Bapak ada di sini enggak? Ya. Kami tersenyum, dan apa yang terjadi? Wajahnya berubah. Dari yang tadi singit, seperti kuburan, menakutkan gitu ya. Wajahnya berubah dan dia tersenyum. Dan dia bilang, saya salah. Apakah saya masih bisa diampuni? Dia bilang begitu. Ya Pak, pasti Tuhan Maha Rahim, pasti mengampuni Bapak. Bapak sudah mau membuka hati, Bapak sudah mau membuka jiwa Bapak untuk kedatangan Dia. Bapak pasti diampuni. Semoga Bapak disembuhkan. Kuasanya menyertai Bapak. Disitulah kerahiman Tuhan. Kami sebagai manusia tidak tahu sejauh mana kami sudah marah, sudah protes, bahkan sering mengajak orang untuk berbuat jahat. Tapi Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kasih, tidak melihat kesalahan si Bapak ini. Dia mengampuni, asal kita mau membuka jiwa kita untuk Dia, menyelidiki semua apa yang ada di dalam hati kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus memberkati semua yang melihat, yang mendengar, yang mau membuka hati dan jiwanya untuk kehadirannya. Siapapun Anda, dimanapun Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda, semua diberkati oleh Tuhan Yesus yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.